Salah satu guru herbal saya dikatakan minum apa namanya air kelapa itu. Air kelapa itu, dok, kalau ketemu pasien darah tinggi suruh minum air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih muda. Yang apa? Dia ada, karena beliau seorang ilmuwan. Dia katakan air kelapa yang dagingnya masih halus banget. Ya, mau kelapa hijau, mau kelapa biasa, masih halus banget itu minum tiap hari 1 buah. 3 bulan tensinya bisa turun insya Allah. Proven? Proven. Kenapa? Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman sekalian, kalau kita lihat dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat dan sangat isotonik dengan badan kita. Itu air kelapa. Produksi tanah Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu teman sekalian Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja, darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu nanti jangan disaring, tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu. Tunggu dia mengendap sendiri sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit segala macam tadi itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam, bisa diubah-ubah. Bahkan ternyata air kelapa ketemu sama habatus sauda itu akan jadi detox paling baik untuk badan kita. Air kelapa ketemu dengan habatus sauda. Ya, tambahkan sedikit dengan kurma atau kasih madu. Itu akan jadi detox yang terbaik untuk badan kita. Ya. Tapi itu softwarenya, ya kita bicara software. Itu tadi loncat sedikit, ya. Jadi ada puasa, ada sholat, ada sedekah, semua syariat itu sebenarnya secara umum menyehatkan. Ya, maka kerjakan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Nah sekarang kita masuk ke hardware-nya. Hardware itu apa? Perangkat kerasnya, onderdilnya, suku cadangnya. Manusia, ya, bahan baku kita adalah asam amino. Gen kita itu, saya pernah baca penelitiannya, ternyata subhanallah gen kita itu berada pada ikatan pH yang sangat tinggi. Jadi ikatan gen kita tuh pH-nya sekitar 9 sampai 10. Ikatan gen. Maka kalau kita belajar dalam surat Abasa, ternyata salah satu tips kita untuk memperbaiki badan kita adalah mengganti atau memperbaiki isi piring. Bagaimana caranya? 4/6 isi piring kita mulai sekarang isilah dengan sayur dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya isilah dengan biji-bijian. Itu dalam surat Abasa. Biji-bijian seperti apa? Ya kacang kedelai yang organik mungkin, atau kacang hijau ya yang sehat gitu, atau mungkin almond, pistachio, walnut, atau kacang Arab atau chickpeas itu biji-bijian. Atau biji-bijian seperti apa ya? Tasnya di mana ya? Ada biji-bijian nggak Ustaz? Kayaknya nggak ada. Di tasnya itu di mana ya? Yang putih. Iya itu benar-benar. Ya maaf. Ini kan biji-bijian kayak begini. Ya, kelihatan nggak? Enggak. Ini, tapi ini bukan produk lokal sih ya. Ini namanya kacang dal. Ya, kalau yang suka makanan Timur Tengah bisa tahu tuh, atau India, maksud berarti kacang dal, biji-bijian. Ya, jadi banyak sekali teman sekalian yang kita lihat. Ternyata dengan memperbaiki ya, dengan mengganti pola-pola makan ini. Oh ini dia, ini biji-bijian. Saya kemarin baca buku itu judulnya
bukan kemarin, kapan-kapan. How Not to Die. Yang mengarang seorang dokter juga di Amerika, dia cerita, ini kan biji-bijian, kacang-kacangan gini kan, protein. Dia cerita tentang ada biji Brazil nut. Jadi ini bukan Brazil nut, ini kan walnut, ini kacang walnut. Ya, ini almond. Karena lagi ini pistachio. Ini pistachio mana pistachio? Ini pistachio. Mana dia? Nih. Ini pistachio. Jadi mereka ini mengandung banyak sekali nutrisi penting, bahkan pistachio ini dia mengandung serotonin. Serotonin itu hormon yang bikin tenang. Ya, maka sebenarnya kalau snack kita diubah kayak begini, ini kan ada kurma, ada kismis, ada kacang, bijian itu, gen kita akan diperbaiki sama dia. Sampai kayak begitu, insya Allah. Ya, jadi 4/6 itu nanti 4/6-nya buah dan sayur, 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya baru masuk protein. Ya, baru masuk protein. Ubah isi piringnya mulai sekarang. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh tetap makan nasi, tapi jangan banyak-banyak. Nasinya harus Anda campur dengan biji-bijian. Saya tidak mempromosikan produk ini ya, tapi mungkin ibu-ibu tahu produk ini ya. Pernah baca produk ini? Ini kan Grand Mix, tahu ya? Jadi kalau Anda masih makan nasinya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok makan aja. Nasinya. Nasi itu biang keroknya gula darah naik. Serius. Ya. Biang keroknya, salah satu biang kerok sih, di samping gula pasir. Karena indeks glikemiknya tinggi banget. Ya. Emang ada beberapa yang saya sarankan, dan Bapak Ibu, teman-teman saya sudah sering dengar lah kata-kata saya ini. Kalau Anda mau benar-benar mulai hidup sehat, mulai sekarang, coba deh, tantang diri Anda seminggu ke depan. No rice, nggak ada nasi putih. No flour, tepung. No sugar, nggak ada gula pasir. No minyak. Itu dulu deh. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan bakwan, ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kan dokter, ini kan rezeki dari Allah. Betul, tapi kita boleh memilih kok. Anda, misalkan gini, Anda sajikan saya, misalkan gorengan, di sini buah-buahan, saya akan pilih buah. Kalau kita bisa mikir kok, ini kan nggak sehat, udah jelas nggak sehat. Anda kasih saya di sini misalkan bubur ayam, terus di sini Anda kasih saya rujak atau bubur alpukat. Saya akan pilih bubur alpukat. Kenapa? I love my body, saya cinta dengan badan saya. Saya nggak mau zolimi dia. Tadi di mobil, sama Ustadz Lukman tadi, dalam perjalanan di sana saya kata, ini kenapa saya pusing ya, mual. Saya tanya sama beliau, ada pewangi nggak sini? Nyata ada. Sensitif banget badannya, langsung mual. Dan kita punya pewangi yang lain, yang paling gampang kita dapat kayak pandan gitu kan, tinggal dipotong-potong, taruh bawa mobil, selesai. Gitu loh. Karena yang mempengaruhi ini, pewangi-pewangi sintetik itu kenanya ke kepala kita, mempengaruhi otak. Maka kalau Anda punya mobil, ya jangan pakai pewangi sintetik, pakai pewangi alami aja. Ya, lebih baik ya. Seperti itu. Jadi 4/6 tadi ya, 4/6-nya sayur sama buah, 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya protein. Itu cara paling gampangnya. Sekarang kita belajar, sekarang bagaimana cara memperbaiki badan kita. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, saya kemarin sempat baca satu riset ya, itu ternyata subhanallah, kalau kita bicara tentang minyak zaitun itu ada di dalamnya namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, salah satu minyak lemak yang terbaik lah. Kemudian kalau kita bicara kurma atau madu, maka dalam kurma dan madu ada asam amino. Mereka bahan baku tubuh kita. Ada lagi namanya mineral yang dikenal dengan selenium. Ya, selenium itu mineral yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan Anda tahu bahwa ternyata asam amino tadi, MUFA atau lemak tadi itu, dan selenium tadi ada pada produk yang luar biasa gampang kita dapatkan di negeri. Namanya apa? Kelor.
kelor. Kelor itu hampir lengkap asam amino, Pak Sur. Daun kelor. Dia bisa, kalau asam amino maka dia bisa memperbaiki gen. Selenium pada dia, pada kelor itu bisa mencegah kanker. Jadi kalau ibu-ibu mau nyobain, ya bikin biasa pakai sayur bening gitu, ya. Dibikin aja kelor. Sebenarnya sayur asam amino. Namanya sayur pencegah kanker. Apalagi sayur lemak, karena kelor mengandung lemak seperti lemaknya minyak zaitun. Itu dahsyatnya kelor. Kalau Anda ambil kelor, lalu Anda blender sama kelapa, air kelapa muda tadi, lalu bubuknya Anda biarkan 6 jam dulu, nanti bubuknya Anda balurin ke badan, dia akan mengikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan, juga bisa ngangkat racun di badan. Memfermentasikan kelor. Luar biasa kan? Allah tuh luar biasa. Allah luar biasa menciptakan bumi ini untuk kebutuhan kita, teman sekalian. Tinggal manfaatin aja. Ya, minta petunjuk sama Allah ya. Jangan tanya manusia dulu. Nanti kalau manusia second line lah ya. Lini kedua baru tanya manusia. Tanya sama Allah dulu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena